Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakub dengan NIM 05314763. Untuk video ini adalah untuk tugas mata kuliah materi kurikuler sekolah menengah untuk pertemuan ketiga. Jadi pertemuan ketiga ini adalah judulnya radiasi benda hitam, konsep dasar, penjelasan matematis, dan penerapannya dalam kehidupan modern. Yang pertama yang melatar belakanginya adalah perkembangan fisika modern diawali oleh munculnya berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan konsep fisika klasik. Salah satu fenomena penting tersebut adalah radiasi benda hitam. Kajian mengenai radiasi benda hitam menjadi tonggak lahirnya mekanika kuantum yang kemudian mengubah pemahaman manusia tentang energi dan materi. Benda hitam merupakan benda ideal yang mampu menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang datang kepadanya tanpa memantulkan sedikit pun. Walaupun disebut hitam, sebenarnya benda ini justru dapat memancarkan radiasi elektromagnetik dengan intensitas tertentu yang bergantung pada suhu benda tersebut. Fenomena radiasi benda hitam memiliki relevansi besar dalam kehidupan sehari-hari maupun perkembangan teknologi modern. Contohnya dapat ditemukan pada lampu pijar, kamera termal, kemudian ada panel surya, kemudian ada hingga pengamatan astronomi terhadap bintang dan galaksi. Pembelajaran tentang radiasi benda hitam penting untuk dipahami siswa karena konsep ini menjadi dasar dalam pemahaman fisika kuantum serta hubungan antara suhu, energi, dan gelombang elektromagnetik. Apa sih yang menjadi rumusan masalah dari konsep ini? Yang menjadi rumusan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan radiasi benda hitam itu. Kemudian bagaimana konsep dasar dan penjelasan matematis radiasi benda hitam. Kemudian bagaimana ilustrasi konseptual radiasi benda hitam. Kemudian apa saja penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan. Selanjutnya, apa potensi miskonsepsi siswa terhadap materi ini. Kemudian apa sih tujuan penulisan ini, tujuan tugas ini, yaitu pertama menjelaskan konsep radiasi benda hitam, kemudian mendeskripsikan penjelasan matematis sederhana terkait radiasi benda hitam. Yang ketiga, memberikan ilustrasi konseptual agar mudah dipahami siswa. Kemudian yang keempat, menjelaskan penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin 5, mengidentifikasi potensi miskonsepsi siswa. Baru kita masuk ke poin pertama, yang konsep dasar radiasi benda hitam. Yang tadi di rumusannya, ya. Pengertian benda hitam. Apa sih itu benda hitam itu? Benda hitam adalah benda ideal yang menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang datang padanya. Tidak ada cahaya yang dipantulkan sehingga benda ini tampak hitam sempurna. Namun benda hitam juga memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Besarnya energi yang dipancarkan bergantung pada suhu benda tersebut. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah besi yang dipanaskan. Pada suhu rendah, besi tampak gelap, tetapi ketika suhunya meningkat, warnanya berubah menjadi merah, kuning, hingga putih terang. Contoh pada besi yang dipanaskan. Lanjut, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu radiasi elektromagnetik pada benda hitam. Jadi, setiap benda bersuhu di atas
0 derajat Kelvin, ya, berarti di atas suhu mutlak Kelvin ya, memancarkan radiasi magnetik. Semakin tinggi suhu benda, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Jadi apa sih hubungan suhu dan panjang gelombang radiasi? Maka kita akan jelaskan dalam hukum-hukum fisika modern. Yang pertama, hukum pergeseran Wien. Ya. Hukum Wien menyatakan bahwa panjang gelombang maksimum radiasi benda hitam berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda, di mana panjang gelombang maksimumnya T sama dengan 2,9, ya, suhu mutlaknya ya 2,9 kali 10 pangkat minus 3 mili Kelvin gitu ya. Di mana tadi nilai jumlah x apa lambda max itu panjang gelombang maksimumnya dalam meter, kemudian T-nya variabel suhu mutlaknya dalam Kelvin. Artinya semakin tinggi suhu benda, semakin kecil panjang gelombang radiasi maksimumnya. Contohnya, matahari memiliki suhu permukaan sekitar 5.800 Kelvin, sehingga memancarkan cahaya tampak berwarna kekuningan. Selanjutnya kita masuk ke hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa energi total yang dipancarkan benda hitam sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, ya, di mana P sama dengan sigma dikali A dikali T pangkat 4. Dengan keterangan berarti P-nya adalah daya radiasi dalam watt, ya. Kemudian sigma-nya konstanta Stefan Boltzmann itu sendiri, kemudian A-nya adalah luas permukaan bendanya, kemudian T-nya ada suhu mutlak dalam Kelvin. Apa maksudnya? Maknanya adalah sedikit kenaikan suhu dapat menyebabkan peningkatan energi radiasi yang sangat besar. Karena bentuknya tadi T-nya sepakat 4 ya. Jadi walaupun sedikit, maka penambahannya secara eksponensial gitu ya. Secara kuadratik lah. Kemudian poin 3, kegagalan fisika klasik. Fisika klasik gagal menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam pada panjang gelombang kecil. Prediksi teori klasik menghasilkan energi tak hingga yang dikenal sebagai ultraviolet catastrophe. Masalah ini kemudian diselesaikan oleh Max Planck melalui gagasan bahwa energi dipancarkan dalam paket-paket yang disebut kuanta, gitu ya. Kemudian terhubung dengan Planck tadi, ya, kita masuk ke teori kuantum Planck, ya. Menurut Planck, energi radiasi dipancarkan secara diskrit, di mana E sama dengan N dikali A dikali F. Dengan E-nya adalah energi tersebut, biasanya dalam Joule ya. N-nya bilangan bulat, H-nya konstanta Planck, di mana F-nya adalah frekuensi. Jadi konsep ini menjadi dasar lahirnya fisika kuantum modern. Selanjutnya masuk ke ilustrasi dan analogi konseptual. Ya. Analogi pemanasan besi. Yang pertama, ketika besi dipanaskan, dia dimulai dari suhu rendah, maka akan menyebabkan besi tampak gelap. Kemudian, jika dia suhunya meningkat, maka akan besinya berwujud warna merah. Ya. Kemudian suhu sangat tinggi, besi menjadi putih terang. Ya. Sehingga perubahan warna menunjukkan perubahan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan. Ya. Jadi analogi kompor dan api. Ya. Jadi api kompor yang panas memancarkan cahaya dan panas. Semakin panas api, semakin terang cahaya yang dihasilkan. Mirip dengan radiasi benda hitam. Kemudian ilustrasi matahari. Matahari dapat dianggap mendekati benda hitam karena memancarkan radiasi ke segala arah. Cahaya matahari berasal dari energi termal akibat suhu tinggi di permukaannya. Masuk ke kamera, jadi penerapan radiasi benda hitam. Salah satu aplikasi benda hitam tersebut, yang pertama pada kamera termal. Ya. Jadi kamera yang mendeteksi nilai suhu panas ya. Kamera termal mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan oleh benda teknologi ini digunakan dalam bidang medis, kemudian bidang militer, kemudian permasalahan kebakaran, ya, kemudian pengukuran suhu industri.
Lanjut ke astronomi juga. Di astronomi, radiasi benda hitam digunakan untuk menentukan suhu bintang. Jadi warna bintang menunjukkan suhu merah. Merah dianggap bintangnya lebih dingin. Kuning suhunya sedang. Biru sangat panas. Masuk aplikasi selanjutnya ke lampu pijar. Di lampu pijar bekerja dengan memanaskan filamen hingga berpijar dan memancarkan cahaya. Ya. Selanjutnya masuk ke panel surya. Pada panel surya memanfaatkan radiasi matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Ya. Masuk ke penginderaan jarak jauh. Satelit cahaya mendeteksi radiasi termal bumi untuk memantau suhu permukaan dan kondisi atmosfer tersebut. Kemudian, nah ini selanjutnya akan muncul potensi miskonsepsi siswa. Yang pertama, benda hitam dianggap selalu berwarna hitam. Jadi, kan tadi namanya radiasi benda hitam. Jadi, miskonsepsinya dikhawatirkan mereka akan berpikir bahwa setiap benda yang berwarna hitam dianggap sebagai radiasi benda hitam, gitu ya. Jadi banyak siswa mengira bahwa benda hitam selalu tanpa hitam. Padahal benda hitam ideal dapat berpijar dan memancarkan cahaya ketika bersuhu tinggi. Selanjutnya, radiasi dianggap berbahaya selalu. Istilah radiasi, biasanya radiasi sering dikaitkan dengan bahaya nuklir. Padahal radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik biasa seperti cahaya dan infrared. Jadi konsepsinya kalau dianggap sebagai radiasi disamakan dengan radiasi nuklir, gitu ya. Ada akibatnya. Sedangkan untuk radiasi benda hitam itu kan sudah terjadi sehari-hari seperti pancaran sinar matahari ya, itu sudah terbiasa. Kemudian semua benda memancarkan radiasi yang sama. Siswa sering menganggap semua benda memancarkan energi yang sama. Faktanya, radiasi sangat dipengaruhi suhu benda tersebut. Selanjutnya, energi dipancarkan secara kontinu. Menurut fisika klasik, energi dianggap kontinu, namun teori Planck menunjukkan energi dipancarkan dalam bentuk kuantum. Selanjutnya, untuk terakhirnya kita ambil kesimpulan bahwa radiasi benda hitam merupakan fenomena penting dalam fisika modern yang menjelaskan hubungan antara suhu dan radiasi elektromagnetik. Kajian ini melahirkan teori kuantum melalui gagasan Max Planck tentang kuantisasi energi. Konsep radiasi benda hitam dijelaskan melalui hukum Wien dan hukum Stefan Boltzmann yang menunjukkan hubungan antara suhu, panjang gelombang, dan energi radiasi. Fenomena ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan modern, seperti kamera termal, tadi ya sudah sampaikan, astronomi, lampu pijar, panel surya. Pemahaman konsep yang benar sangat penting agar siswa tidak mengalami miskonsepsi dalam mempelajari fisika modern. Sarannya, kita ambil saran. Sarannya adalah pembelajaran radiasi benda hitam sebaiknya disertai dengan demonstrasi visual, kemudian ada simulasi interaktif, kemudian ada pengamatan fenomena sehari-hari, kemudian ada pendekatan konseptual dan sistematis secara seimbang. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep fisika modern secara lebih mendalam. Ya, demikian presentasi dari saya untuk tugas kedua mata kuliah materi kurikulum sekolah menengah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.